Hai, kita kembali belajar tematik, tema 2, subtema 2, pembelajaran ke-6. Kita akan belajar terkait mengambil keputusan dengan musyawarah. Jadi setiap warga masyarakat itu mempunyai tanggung jawab untuk ikut serta dalam mengambil keputusan bersama. Keputusan bersama ini merupakan suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Jadi, keputusan ini haruslah mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat. Keputusan bersama juga merupakan keputusan yang harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, sebuah keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta rapat tanpa terkecuali dan membeda-bedakan. Dalam pengambilan keputusan, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Hasil dari keputusan juga yang diambil tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, tetapi semua pihak haruslah merasakan keuntungannya. Karena keputusan bersama harus menampilkan rasa keadilan dan semua peserta rapat mempunyai kedudukan yang sama. Nah, dalam pengambilan keputusan harus didasarkan pada beberapa nilai. Nilai-nilai ini sangat penting agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan. Yang pertama, nilai kebersamaan. Jadi, untuk pengambilan keputusan itu harus dilakukan secara bersama-sama dengan duduk di suatu tempat, kemudian memikirkan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Walaupun setiap peserta rapat berasal dari latar belakang yang berbeda, namun harus tetap mendahulukan kepentingan umum dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Yang kedua adalah nilai kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Jadi, dalam mengambil keputusan, kita harus bersifat bebas, yang artinya tidak mendapat paksaan dari orang lain. Semua peserta rapat boleh mengutarakan pendapatnya. Namun, pendapat yang diberikan haruslah logis dan masuk di akal, tidak menimbulkan perpecahan, kemudian sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Nilai yang ketiga adalah menghargai pendapat orang lain. Dalam musyawarah atau pengambilan keputusan, setiap peserta rapat haruslah mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat. Bila kita tidak setuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh peserta lain, boleh menanggapinya tetapi dengan cara yang sopan agar tidak menimbulkan perdebatan maupun permasalahan. Nilai yang terakhir yaitu jiwa besar serta lapang dada. Dalam mengambil keputusan, kita harus berjiwa besar serta berlapang dada. Nilai persamaan hak ini merupakan hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Jadi, seluruh peserta rapat itu diberikan hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Mereka diberikan kebebasan untuk mengungkapkan ide atau gagasan. Apa ciri-ciri musyawarah itu? Nah, ciri-ciri musyawarah untuk mufakat yang pertama adalah sesuai dengan kepentingan bersama. Pengambilan keputusan haruslah mengutamakan kepentingan bersama. Yang kedua, usul atau pendapat yang disampaikan
itu mudah dipahami dan tidak memberatkan salah satu anggota atau peserta. Selanjutnya, dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Ciri yang terakhir yaitu pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Dalam pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat, kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip dan aturan musyawarah. Prinsip-prinsip dan aturan musyawarah itu antara lain yang pertama, musyawarah haruslah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Yang kedua, musyawarah haruslah dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. Ketiga, mengutamakan kepentingan umum. Keempat, menghargai pendapat orang lain. Prinsip yang kelima, yaitu keputusan yang diambil haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan prinsip yang terakhir, yaitu musyawarah haruslah melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Kita juga harus tahu terkait tata cara dan persyaratan musyawarah, yaitu antara lain yang pertama, peserta musyawarah haruslah hadir sebelum musyawarah dimulai. Kedua, musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah melakukan quorum. Quorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah. Ketiga, ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, notulis, dan peserta musyawarah. Keempat, setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapatnya. Kelima, setiap peserta musyawarah haruslah menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir, pendapat yang disampaikan haruslah dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Pendapat-pendapat yang disampaikan dalam musyawarah merupakan hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam mengambil keputusan dalam musyawarah. Sehingga kita harus mengetahui cara-cara yang benar dalam mengeluarkan pendapat. Hal ini juga perlu kita ketahui tidak hanya untuk musyawarah, melainkan ketika kita berada pada suatu kondisi di mana kita harus mengeluarkan pendapat kita dapat mengetahui cara yang benar dan tepat dalam mengeluarkan pendapat kita. Cara yang pertama adalah mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. Yang kedua, berbicaralah setelah dipersilahkan. Ketiga, kalau ada yang berbicara, tunggulah sampai pembicaraan selesai, baru kita gantian berbicara. Selanjutnya, bersikaplah sopan dan suara yang dikeluarkan saat memberikan pendapat haruslah cukup jelas dan nyaring serta lantang. Yang harus kita ketahui pula yaitu sikap kita dalam musyawarah. Yang pertama yaitu menghargai pendapat orang lain. Kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, tidak boleh mencela pendapat orang lain. Keempat, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Selanjutnya, kita akan membahas terkait materi karya tari. Ketika kita akan melaksanakan suatu peragaan karya tari,
ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Tujuan dari persiapan ini agar peragaan karya tari yang akan kita suguhkan berhasil dengan baik dan pantas untuk ditampilkan di depan orang lain. Apa saja persiapannya? Yang pertama, yaitu menentukan bentuk karya tari. Nah, bentuk karya tari itu sangatlah beragam. Ada bentuk tari tunggal, tari berpasangan, serta tari berkelompok. Bentuk karya tari ini perlu ditentukan sebelum diperagakan di depan penonton, karena berkaitan dengan unsur lainnya. Yang kedua adalah memilih karya tari. Pemilihan karya tari ini harus disesuaikan dengan bentuk karya tari yang sebelumnya telah kita tentukan. Sebagai contoh, jika bentuk tari yang dipilih adalah tari berpasangan, pilihlah karya tari yang berpasangan. Yang ketiga adalah menentukan jumlah penari. Jumlah penari ini disesuaikan dengan bentuk dan karya tari yang kita pilih. Jika karya tari yang dipilih berpasangan, maka jumlah penarinya 2 orang atau kelipatannya. Keempat, memilih properti tari. Properti ini perlu dipersiapkan sejak awal dan selalu dipakai saat latihan peragaan gerak tari. Tujuannya agar pada peragaan di depan penonton, kamu sudah terbiasa dengan penggunaan properti, sehingga sesuai dengan gerak tari. Kelima, menentukan iringan tari. Saat ini, iringan tari bisa kita dapatkan dalam aneka bentuk rekaman, baik dengan pita kaset maupun CD. Persiapan iringan tari sejak awal dan gunakan selalu setiap kali latihan. Yang terakhir adalah pemilihan busana tari. Setiap karya tari itu memerlukan busana yang berbeda. Busana tari ini haruslah sesuai dengan tema tari. Saat ini banyak persewaan busana tari, sehingga mempermudahkan kita untuk menyiapkan busana tari ini. Namun, apabila di daerah tempat tinggal kalian tidak ada penyewaan busana tari, kalian juga dapat berkreasi dengan menciptakan busana tari sesuai tema tari yang akan diperagakan. Sekian dari pembahasan materi kita untuk pertemuan hari ini. Jadi, ada 2 materi yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah terkait musyawarah, yang kedua adalah terkait karya tari atau persiapan peragaan karya tari. Ingat ya, yang pertama adalah terkait musyawarah, yang kedua adalah terkait persiapan dalam peragaan karya tari. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.